Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar menulis teks deskripsi dengan menggunakan metode pembelajaran autentik. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci, serta teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Apa saja struktur-struktur teks deskripsi? Struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum. Pada bagian ini, berisi nama atau gambaran objek yang akan dideskripsikan. Lalu yang kedua, deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian ini dapat berisi apa yang dilihat dan perincian apa yang didengar, juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Lalu yang ketiga, penutup. Pada bagian ini menyimpulkan atau memberi kesan pada objek yang telah dideskripsikan. Selanjutnya, menulis teks deskripsi menggunakan metode pembelajaran autentik. Jadi, di sini teman-teman akan mengamati objek secara langsung dan akan mendeskripsikannya secara terstruktur sehingga menjadi suatu teks deskripsi. Tahapan-tahapan menulis teks deskripsi dengan menggunakan metode pembelajaran autentik. Langkah yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan, yaitu dengan cara mengamati objek yang akan dideskripsikan. Contohnya, mengamati hewan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, yaitu kita akan mengamati kucing hitam. Lalu, langkah yang kedua, menetapkan bagian yang akan dideskripsikan, yaitu dengan cara menyajikan informasi tentang objek yang akan dideskripsikan. Contohnya, mendeskripsikan ciri-ciri fisik, manfaat, dan asal objek tertentu. Nah, pada langkah yang kedua ini, teman-teman lihat pada gambar di samping, yaitu terdapat bagian-bagian dari kucing hitam. Kucing hitam ini ternyata merupakan yang paling ramah, walau banyak stigma buruk melekat pada kucing hitam yang dianggap sebagai kucing pembawa sial dan berhubungan dengan supranatural. Namun sebenarnya kucing ini memiliki sifat tenang, misterius, dan penyayang. Jadi teman-teman tak perlu takut lagi untuk memelihara kucing hitam ya. Nah, dan asal mula kucing hitam ini juga dikaitkan dengan Halloween karena dipercaya berkaitan dengan ilmu sihir. Langkah yang ketiga, menyusun rincian bagian yang akan dideskripsikan, yaitu dengan memunculkan kesan dan gambaran yang kuat mengenai suatu objek yang dideskripsikan. Contohnya, mendeskripsikan ciri-ciri fisik dari objek. Jadi, teman-teman bisa melihat contoh paragraf di bawah ini, yaitu si kucing memiliki bulu berwarna hitam legam dan berkaki 4. Dari kepala hingga ekornya berwarna hitam pekat. Ekornya sangat panjang dan melambai-lambai jika ia berjalan. Matanya berwarna kuning dan tampak sangat galak. Bulunya pendek karena ia termasuk kucing kampung, tetapi bulunya sangat halus dan mengkilat. Lalu langkah yang terakhir adalah menguraikan rincian yang akan dideskripsikan, yaitu menjadikan tulisan deskripsi sesuai tema dan judul yang ditentukan dan memperhatikan ejaan dan tanda baca yang benar. Teman-teman bisa lihat contoh paragraf di bawah ini, yaitu aku mempunyai seekor kucing, namanya si kucing. Aku memberinya nama seperti itu karena aku bingung memberi namanya apa. Aku sering memiliki kucing,
Tetapi kucing-kucingku mati karena terkena penyakit atau diracun. Si kucing selalu mengeong setiap kali aku mengajaknya berbicara, seolah-olah ia mengerti dengan apa yang aku katakan. Ia juga akan mengikuti kemanapun aku pergi, seperti sedang menjagaku. Setiap pagi, ia selalu membangunkanku dengan mengelus-ngelus kepalanya ke tangan dan kakiku. Oleh karena itulah, aku sangat menyayanginya. Nah, itulah contoh paragraf pada langkah yang keempat. Baiklah teman-teman, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.